Halo, selamat datang di Card of Accounting. Channel ini didedikasikan untuk kalian yang ingin belajar tentang akuntansi. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, video ini berisi contoh transaksi dan bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi elemen-elemen dalam persamaan akuntansi. Kuy dibahas! Saya ambil contoh bisnis ayah saya. Karena melihat peluang dari bisnis kelapa kakek, ayah saya memulai usaha distribusi komoditas. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di bulan pertama, Oktober 2019. Ayah memulai bisnis dengan modal berupa uang sebesar 200 juta. Dengan demikian, terjadilah transaksi pertama yang mempengaruhi kas sebesar 200 juta di sisi aset dan modal pemilik atau modal dasar sebesar 200 juta di sisi ekuitas. Kemudian dengan modal itu, ayah saya membeli kendaraan senilai 140 juta. Transaksi ini menghasilkan kenaikan dan penurunan di sisi aset yang menyebabkan komposisi aset berubah. Muncul jenis aset baru berupa kendaraan 140 juta dan kas berkurang sebesar 140 juta. Perusahaan selanjutnya membeli perlengkapan dan suku cadang secara kredit sebesar 16 juta dan diperbolehkan untuk melunasinya di November. Dengan demikian, perusahaan mencatat persediaan 16 juta dan utang usaha 16 juta. Selanjutnya, perusahaan melakukan distribusi pesanan pelanggan dan memperoleh pendapatan. Pembayaran diterima sebesar 24 juta, maka kas perusahaan bertambah 24 juta dan di sisi ekuitas muncul pendapatan 24 juta. Lalu, karena perusahaan baru, ayah saya merasa butuh beriklan di surat kabar. Minggu berikutnya muncul tagihan sebesar 5 juta. Perusahaan mencatatnya dengan menambahkan pada utang usaha dan beban iklan sebesar 5 juta. Perusahaan melaksanakan order distribusi senilai 36 juta dan dibayar dalam 2 tahap. Oleh pelanggan telah dibayar sebesar 18 juta. Sehingga saya menambahkan 18 juta pada kas, 18 juta pada piutang usaha, dan 36 juta pada pendapatan. Perusahaan juga membayar pengeluaran dalam rangka operasional. Gaji pegawai 18 juta, listrik, air, internet 4 juta, totalnya 22 juta. Dengan demikian, muncullah beban-beban dibarengi dengan berkurangnya kas sebesar 22 juta. Beban iklan tadi gimana? Saat membayar tagihan, perusahaan tidak akan mencatat beban iklan lagi, melainkan menghapuskan utang usaha 5 juta dan mengurangi kas 5 juta. Lalu, misalnya ayah saya melakukan penarikan atau priva, atau perusahaan membagi sebagian laba bersih kepada pemilik sebesar 13 juta, maka ekuitas berkurang sebesar 13 juta, sekaligus mengurangi kas sebesar 13 juta. Jadi, dari transaksi-transaksi tadi, bisa kita bikin laporan apa aja sih? Laporan keuangan perusahaan utamanya ada 4 macam. Pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menyajikan pendapatan dan beban yang hasil akhirnya adalah laba bersih atau rugi bersih dalam satu periode. Kedua adalah neraca atau balance sheet. IFRS memakai istilah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position, berisi nilai-nilai aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Ketiga, laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan ini menyajikan informasi kas masuk dan kas keluar, serta peruntukannya dalam periode tertentu. Arus kas perusahaan umumnya dibagi menjadi 3. Pertama, kas dalam aktivitas operasi misalnya penerimaan penjualan dan pengeluaran beban. Kedua, kas dalam aktivitas investasi perusahaan seperti pembelian dan penjualan aset tetap. Dan ketiga, kas dalam aktivitas pendanaan misalnya penyetoran modal dan pembagian laba bersih bagi pemilik. Nah, yang keempat ini agak berbeda antara GAAP dan IFRS. Di GAAP, istilahnya laporan ekuitas pemilik atau Owner's Equity Statement.
Laporan ini menyajikan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih pemilik awal dan akhir periode, yaitu modal ditambah laba atau dikurangi rugi, dikurangi lagi bila ada priva atau penarikan atau withdrawal dari pemilik perusahaan. Di IFRS, istilahnya adalah laporan laba ditahan atau retained earnings statement. Jadi, pergerakan laba ditahannya aja yang dilaporin. Saldo awalnya berapa, ditambah laba atau rugi bersihnya berapa, dikurangi dividennya berapa. Yuk, sekarang kita bikin satu-satu. Untuk bikin laporan laba rugi bulan Oktober, kita membutuhkan data ini. Selanjutnya, angka laba 33 juta ini akan dipakai untuk bikin laporan ekuitas atau laporan laba ditahan. Sekalian ditampilin bedanya GAAP dan IFRS ya. Untuk membuat laporan ekuitas, kita butuh angka modal dan priva atau penarikan. Ini adalah laporan yang menyajikan ekuitas versi IFRS. Angka ekuitas 220 juta atau laba ditahan 20 juta akan dibawa ke laporan berikutnya, neraca. Jadi, balik ke sini lagi ya. Untuk membuat neraca, ini yang kita butuhkan. Sedangkan neraca versi IFRS yang disebut laporan posisi keuangan jadinya gini nih. Lihat kan, angkanya sama, cuma urutannya aja yang berbeda. Sekarang diingat-ingat ya, kita punya kas 62 juta. Karena nanti harus kita cocokin di laporan arus kas. Balik ke sini lagi ya. Untuk membuat laporan arus kas, angka ini kita pisah-pisah peruntukannya untuk operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, dalam laporan arus kas, kelihatan kalau aktivitas operasi menambah kas 15 juta. Investasi yang dilakukan perusahaan mengurangi kas 140 juta. Dan aktivitas pendanaan menambah kas 187 juta. Karena kas awalnya 0, jadi kas akhir periodenya sama dengan 62 juta. Sama kan tadi dengan angka di neraca? Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe ya. Kritik dan masukan silakan tulis di komen. Terima kasih, sampai jumpa.